Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, kalau kalian sudah mendengarkan nada seperti ini kita memasuki ke pembacaan Risalah Suara Hati atau Deep Reading tentang sesuatu hal yang sedang kamu lakukan atau sesuatu hal yang sedang kamu pikirkan atau yang kamu rasakan di sini. Untuk tema kita hari ini tentang pasrahku. Ya, sahabat kebahagiaan ini sudah mulai berhenti untuk mengharapkan sesuatu kepada diri dia. Mungkin kamu sudah mulai melepaskan ikatan kemelekatan antara hubungan dengan seseorang. Ketika kamu pasrah, apa yang terjadi di dalam diri kamu? Dan apakah semesta ini akan menuntun kamu ke dalam sebuah kebahagiaan? Kita akan cek bersama-sama ya sahabat kebahagiaan. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Bisa sudah terjadi, belum terjadi, atau mungkin juga sahabat kebahagiaan lagi mengalami situasinya. Kita nggak tahu karena ini adalah general reading ya sahabat kebahagiaan. Dan selalu bijaksana ketika nonton tayangan YouTube Tarot ya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jadikan sebuah edukasi jika bacaan ini ada manfaat yang berguna untuk kalian. Oke, pasrahku. Kamu sudah mulai berhenti berharap pada seseorang. Dan kita akan cek bersama-sama ya. Yang Kevin terapkan adalah bacaan secara eksoterik tarot, secara psikologi tarot, dan juga psikis. Kita cek bersama-sama tentang energi pasrah. Oke, ini adalah energi sahabat kebahagiaan. Cek bersama-sama ya. Usahakan kalian nonton dalam keadaan tenang ya. Tenang dan rileks, karena ini adalah bacaan Risalah Suara Hati. Oke, kita cek bersama-sama. Pasrahku. Oke, let it go. Aku sudah mulai bergerak untuk move on dari seseorang. Aku berkata sepenuhnya dalam hatiku, dalam sebuah perbuatan yang sedang aku lakukan. Aku memilih untuk pergi. Aku memilih untuk mempertahankan kebahagiaan diriku. Selama ini aku hanya menaruh perhatian, menaruh harapan kepada orang lain. Tapi orang itu tidak pernah menghadirkan sebuah kemajuan dalam hubungan. Sehingga aku di sini berlayar. Aku berlayar untuk menemukan sebuah kebahagiaan yang aku cari. Kalian bisa lihat untuk simbol di kartu 6 pedangnya. Ini ada simbol seseorang, defense-nya adalah defense maskulin. Ya, kamu lagi memiliki defense maskulin yang cukup positif ya sahabat kebahagiaan, bahwa kamu akan berlayar di sini. Untuk apa? Untuk menemukan sebuah pemikiran yang jauh lebih tenang. Selama ini, sahabat kebahagiaan, banyak sekali perasaan dan juga prasangka yang tidak menyenangkan. Dan ketika sahabat kebahagiaan sudah memunculkan sisi kebangkitan kamu, ternyata kamu memilih untuk berlayar. Untuk membuat pikiran kamu jauh lebih tenang. Upaya apa yang harus kulakukan di sini? Aku hanya bisa pasrah, yaitu menyerahkan segala sesuatunya kepada Sang Pencipta, kepada Sang Hyang Widi, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aku serahkan segalanya kepada Tuhan, dan di sini aku akan siap berlayar kemanapun aku pergi. Aku mengharapkan angin semesta akan mengarahkan ke dalam sebuah kebahagiaan yang aku butuhkan. Karena aku tahu ketika aku pergi berlayar ke dalam sebuah pelabuhan yang aku inginkan, ternyata pelabuhan itu banyak sekali sesuatu hal yang tidak membuat aku senang.
Aku terpenjara di dalam sebuah hubungan yang toksik. Dan di sini, aku memilih untuk berlayar, untuk pergi, meninggalkan pelabuhan itu. Karena membuat aku itu tidak pernah mendapatkan sebuah kepastian di sana. Ya, energi pasrah di sini, di energi awal, di kartu 6 pedang, ini mengantarkan sahabat kebahagiaan untuk mulai berpikir menjadi lebih tenang lagi. Pasrah inilah yang mengantarkan kamu ke dalam sebuah pemikiran yang tenang, pemikiran yang hening. Dan ketika kamu pasrah, apa yang kamu dapatkan? Kamu akan kembali menjadi netral, sahabat kebahagiaan. Oke, ada kartu The Lover. Wow. Salah satu kartu favorit Kevin yaitu The Lover dan juga The Sun. Di sini The Lover muncul di energi risalah suara hati. Artinya, sahabat kebahagiaan ini jauh lebih mencintai diri sendiri ketimbang mencintai orang yang tidak pasti untuk diri kamu. Ketika kamu pasrah, apa yang terjadi dalam diri kamu? Semesta akan mengantarkan sebuah kebahagiaan. Semesta akan mengantarkan sebuah kedamaian untuk diri sahabat kebahagiaan yang merasa bahwa aku selalu berada di kondisi yang tidak nyaman. Ketika di sini aku memilih untuk berlayar, kamu akan mendapatkan sebuah cinta. Cinta yang kamu dapatkan bukan terpaku kepada satu orang saja, tapi masih ada cinta lain yang selalu memperhatikan kamu. Ada kartu Page of Wands, fokus kamu tentang apa yang kamu lakukan untuk saat ini dengan pasrah akan membuahkan hasil sahabat kebahagiaan, bahwa kamu memiliki pancaran energi positif, bahwa kamu memiliki semangat juang yang luar biasa, dan kamu akan menghargai prosesnya di sini. Selanjutnya, kita bertemu di kartu berelemen api juga, ada kartu Page of Wands, dan kita ketemu lagi di kartu Knight of Wands, artinya naik level. Pergerakan kamu di sini adalah sebuah tekad dan keinginan hati yang paling dalam, bahwa aku memang sudah pasrah, aku memang sudah menyerahkan ini semua kepada Tuhan. Aku menyerahkan semua takdir hidupku kepada Tuhan, dan aku berserah diri bahwa segala sesuatunya akan jauh lebih indah ketika aku bisa mengerti tentang kemauanku sendiri, tentang kebutuhan cintaku sendiri. Maka segala sesuatunya akan jauh lebih indah. Aku bukanlah aku yang dulu yang selalu memaksakan sebuah hubungan. Ketika aku sudah bisa keluar dari sini, semesta menuntun sahabat kebahagiaan ke dalam sebuah keindahan cinta. Selanjutnya ada energi apa lagi? Ada kartu The High Priestess. Kamu akan jauh lebih bisa memahami dan mengerti tentang diri kamu. Selama ini, kamu mengabaikan. Kamu tidak mendengarkan suara hati kamu yang paling dalam. Karena apa? Kamu tidak pernah pasrah. Kamu tidak pernah menyerahkan ini semua kepada Tuhan. Ketika kamu sudah menyerahkan ini semua kepada Tuhan, kamu akan jauh lebih bisa mendengarkan suara hati kamu. The High Priestess muncul di energi awal ini. Ini adalah tentang bagaimana sahabat kebahagiaan sudah bisa dan sudah mau mengerti dan juga mau mendengarkan suara hati kamu yang paling dalam. Sehingga hal-hal yang berkaitan dari kemisteriusan, misteri di dalam hidup itu akan terbongkar semua ya sahabat kebahagiaan. Dan prosesnya di sini sahabat kebahagiaan akan jauh lebih bisa menghargai dari segala sesuatu yang kamu upayakan sahabat kebahagiaan. Ya, kamu pasrah menyerahkan ini semua sama Tuhan. Dan selanjutnya ada energi kartu Temperance sahabat kebahagiaan. Temperance ini adalah simbol dari kestabilan. Kamu memiliki sebuah kestabilan yang cukup bermakna ya sahabat kebahagiaan. Ketika kamu sudah bisa stabil di sini, segala sesuatunya akan jauh lebih indah. Dan pancaran energi kamu ini memang terhubung kepada semesta, bahwa ketika kamu pasrah, kamu sudah bisa menerima segala sesuatunya, kamu sudah bisa memaklumi, maka kamu tidak akan pernah terpengaruh kepada apapun yang membuat kamu itu menjadi cemas. Oke, dari semua kartu di sini, ada 3 kartu Mayor Arcana, di mana kartu Mayor Arcana ini memang terhubung pada semesta, The Lover, The High Priestess, dan juga Temperance. Ketika sahabat kebahagiaan pasrah di sini, memang semesta berperan untuk bisa menghadirkan hal yang positif untuk diri kamu. Kendalinya ada di dalam pikiran kamu, ada di dalam perasaan kamu.
ketika kamu melakukan sebuah upaya pasrah di sini, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, segalanya ternyata jauh lebih indah. Dan kita akan cek lagi, ketika kamu sudah mulai berhenti berharap pada Dia dan kamu pasrah, ada energi apa yang terhubung antara diri kamu dan semesta? Oke, lagi-lagi kartu di awal atau kartu di sebelah kiri ini memiliki sebuah pergerakan. Kartunya adalah 7 pedang. 7 pedang di dalam kartu Raham Tarot ini adalah sebuah tentang pergerakan. Pergerakan, kamu terbang di sini, kamu akan mengantarkan pikiran kamu ke dalam sebuah pemikiran yang jauh lebih tenang. Selama ini sahabat kebahagiaan, ketika kamu tidak pernah melakukan pasrah, apa yang terjadi dalam diri kamu? Selalu diliputi rasa cemas, selalu diliputi rasa khawatir, selalu diliputi rasa takut. Dan inilah yang membuat sahabat kebahagiaan itu berada di level vibrasi force. Ketika kamu pasrah di sini, level kamu menaik menjadi level power. Dan level power ini akan mengantarkan sahabat kebahagiaan ke dalam sebuah cinta yang bermakna. Aku akan jauh lebih bisa mencintai diriku sendiri. Kita bertemu di kartu The Star ya sahabat kebahagiaan. The Star di dalam kartu tarot ini tentang sebuah jalan yang kamu lalui untuk saat ini. Ini adalah jalan terbaik. Ketika kamu pasrah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, ini adalah jalan yang paling baik, jalan paling positif. Dan apapun yang kamu lakukan, ini sesuai dengan harapan kamu. Ya mungkin selama ini kamu berharap pada dia, pada orang yang negatif. Tapi ketika kamu di sini sudah bisa melangkah ke level berikutnya yaitu pasrah, kamu akan menemukan apapun yang kamu butuhkan, sahabat kebahagiaan. Lalu kita bertemu di kartu 7 tongkat ya. 7 tongkat di dalam kartu tarot ini juga memiliki makna tentang sebuah pertahanan diri. Kamu akan mempertahankan segala sesuatunya yang kamu punya. Termasuk keputusan kamu di sini untuk mengakhiri, untuk menyudahi. Itu adalah keputusan yang luar biasa untuk diri sahabat kebahagiaan. Bahwa ternyata lepas dari dia dan pasrah di sini, menyerahkan sama Tuhan, ini jauh bisa membuat aku ini bisa berpikir jauh lebih tenang daripada aku itu diliputi perasaan cemas kepada dia. Oke. Ada kartu 9 pentacle. 9 pentacle di dalam kartu Raham ya, Raham Tarot ini juga memiliki makna tentang sebuah penerimaan ya. Ya, kamu akan lebih bisa menyimpulkan hubungan ini. Dan kamu tahu mana yang harus aku utarakan kepada kamu, mana yang enggak. Karena selama ini sahabat kebahagiaan sudah mengutarakan semuanya pada dia, tapi dia tidak pernah menganggap kamu seserius mungkin. Sehingga sahabat kebahagiaan di sini memilih untuk berdiam. Ya, aku pasrah dan aku berdiam. Aku tidak mau mengungkapkan apapun kepada kamu. Karena aku tahu ketika aku mengungkapkan apapun kepada kamu, menyampaikan apapun kepada kamu, hanya kekecewaanlah yang aku dapatkan. Sehingga aku memilih untuk diam. Kalian bisa cek ya simbolnya, gambarnya di sini. Ada seorang wanita yang mencoba untuk memberikan isyarat untuk diam. Ini adalah isyarat kamu. Lalu ada kartu Two of One ya. Two of One muncul di dalam diri, yang berarti bahwa diri sahabat kebahagiaan ini memiliki sebuah pemikiran yang cukup luas ya. Kamu memiliki kekuatan dan juga persiapan. Ada kekuatan, ada persiapan diri kamu. Bahwa aku pasrah di sini bukan berarti aku menyerah begitu saja sama kamu, enggak. Aku pasrah karena aku tahu apapun yang aku dapatkan dari hubungan ini tidak pernah membuat aku puas. Hanya selalu memberikan sebuah beban di dalam hidup aku. Dan ketika aku pasrah dan menyerahkan ini sama Tuhan, ternyata jauh lebih indah. Ini adalah simbol dari energi kamu yang terhubung kepada cakra mahkota. Selanjutnya, ada energi apa lagi? Ketika kamu sudah berhenti berharap pada dia. Wow, segalanya jauh lebih indah sahabat kebahagiaan.
Ada kartu 10 cup. 10 cup di dalam kartu tarot ini terhubung ke dalam sebuah kebahagiaan nyata. Kebahagiaan nyata ini tentang sebuah koneksi di dalam diri kamu ya. Ternyata kamu lebih bisa terkoneksi dalam diri kamu sendiri. Dan kamu akan tahu betul mana yang akan kamu cari. Dia bukan orang yang kamu cari, dia bukan orang yang kamu butuhkan. Dan di sini sahabat kebahagiaan jauh lebih bisa mengerti tentang diri kamu sendiri. Simbolnya ada pelangi di sini. Ada pelangi di dalam diri kamu. Bahwa kamu sudah mendapatkan sebuah pencerahan. Tentang pasrahku, ya, the Fool muncul, terbebas dari kemelekatan. Kenapa kamu selalu berada di dalam sebuah kemelekatan? Karena yang kamu cari adalah sebuah keinginan saja. Tapi ketika sahabat kebahagiaan di sini sudah bisa pasrah, kamu berada di level penerimaan. Bentuk emosionalnya adalah memaafkan dan juga memaklumi keadaan, sehingga kamu tidak terpengaruh ke dalam sebuah hubungan-hubungan yang tidak menyenangkan. 0 di dalam raham tarot ini memiliki makna tentang sebuah netralitas ya, sahabat kebahagiaan. Ketika kamu sudah netral di sini, bahwa perasaan kamu tidak menyimpan sebuah memori cinta terhadap diri dia, tidak berharap apapun terhadap diri dia, maka sahabat kebahagiaan memiliki bentuk emosional, yaitu tentang sebuah kepercayaan dan juga yakin bahwa apapun yang aku lakukan di sini, ini demi diriku, demi aku, bukan demi dia. Aku tidak mengharapkan dia untuk berubah. Yang aku harapkan, aku bisa berubah di sini untuk bisa memiliki pemikiran yang damai. Selama aku mengharapkan dia yang berubah, dia yang berubah. Aku mengharapkan itu semua. Justru mempengaruhi pemikiranku, membuat pemikiranku ini nggak tenang. Jadi di sini aku akan fokus. Aku akan fokus pada diriku, bahwa aku akan bersikap netral. Dan aku percaya apapun yang aku lakukan di sini, segalanya akan jauh lebih indah. Dan aku tidak akan pernah tertarik lagi kepada orang yang menggantungkan hubungan ini. Pasrahku memang ditempa dan juga ditempa berbagai macam persoalan, terutama dari rasa cemasku, terutama dari rasa bimbangku. Itu semua adalah proses. Aku pasrah menyerahkan ini sama Tuhan, bukan berarti aku gagal. Tapi ini adalah sebuah proses hidupku, agar aku jauh lebih bisa mengerti tentang keadaan emosionalku. Apa yang aku butuhkan? Yaitu damai, pikiran yang tenang. Tidak diluputi oleh praduga, prasangka-prasangka tentang kamu. Karena itu datangnya dari harapan yang tidak terwujudkan. Ya Tuhan, aku pasrah di sini. Aku pasrah. Apapun yang aku lakukan, ini adalah sebuah pembelajaran penting untuk diriku, agar jauh lebih bisa menghargai sebuah cinta, menghargai diriku sendiri, dan menghargai apapun yang aku lakukan. Ada kartu Three of Pentacles, ini juga sama. Ini adalah sebuah simbol dari pembelajaran. Ya, kata pasrah adalah sebuah pembelajaran yang sangat penting untuk diri sahabat kebahagiaan, biar kamu bisa menerima apapun yang kamu dapatkan, karena semua ini adalah ujian yang Tuhan beri. Lalu selanjutnya ada kartu Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ini juga simbol dari penerimaan juga ya sahabat kebahagiaan. Penerimaan, pasrah, dan sahabat kebahagiaan dengan senang hati akan menerima ini semua, bahwa ternyata jauh lebih damai ketika aku pasrah. Aku tidak terlalu banyak diliputi pemikiran-pemikiran yang membuat aku berat, yang membuat kepalaku pusing. Ya, dengan aku pasrah di sini, semuanya akan jauh lebih indah dan jauh lebih ringan. 9 tongkat sahabat kebahagiaan. Ya, rasa sakitku memang sudah terlewatkan, dan ini adalah sebuah proses. Pasrah adalah sebagian dari sebuah proses. Ketika aku healing, ketika aku bangkit, ketika aku memilih sebuah keputusan terakhir di sini, pasrah ini adalah sebuah jalan yang mengantarkan kamu ke dalam
kedamaian, ke dalam sebuah penyembuhan. Karena 9 tongkat di dalam kartu tarot memiliki makna tentang luka yang kamu tahan sendiri. Dan kamu sudah membalut ini semua dengan pasrah. Ketika kamu pasrah, pikiran kamu akan jauh lebih tenang. Sehingga perlahan-lahan beban hidup kamu ini akan terkikis satu persatu. Ya, kita tahu gak ada yang instan di dunia ini. Pasrah ini adalah sebuah proses untuk diri kamu. Dan hargai tentang bentuk energi kamu yang pasrah dalam sebuah keadaan apapun. Ketika kamu menghargai ini semua, semesta akan menghadirkan sebuah cinta, the lover, untuk diri kamu. Dan semesta akan memberikan sesuatu hal yang kamu butuhkan, yaitu kamu akan jauh lebih tahu mendengarkan isi hati kamu yang paling dalam, dan segalanya akan menjadi lebih seimbang. Temperance. Oke, kita bertemu di kartu Page of Pentacle tentang fokus kamu di sini. Fokuslah untuk kamu yang pasrah. Apa yang kamu lakukan di sini jangan membuat kamu bimbang. Dan hubungkanlah diri kamu kepada siapa penciptamu. Biar kamu semakin fokus. Biar kamu ini jauh lebih bisa merasakan ketenangan pikiran. Karena ketika orang pasrah, pikirannya akan jauh lebih tenang dan fokus kamu akan menjadi semakin fokus di sini. Ada energi apa lagi? Ada kartu untuk Hierophant, dan Hierophant ini juga terhubung kepada energi spiritual ya, sahabat kebahagiaan. Ya, kata pasrah ini adalah simbol dari koneksi kamu kepada Sang Ilahi. Mendekatkan diri kepada Tuhan, dan ternyata jauh lebih indah ketimbang kamu mendekatkan diri kamu kepada orang yang gak pasti. Kamu hanya mengharapkan dari sosok makhluk ciptaannya, sehingga kamu melupakan kepada Tuhan, Sang Penciptanya. Dan ketika kamu pasrah di sini, artinya kamu memang mengembalikan itu semua kepada Tuhan. Dan ini jauh lebih indah. Hierophant ini simbol dari kebijaksanaan kamu ketika kamu sudah bisa mengendalikan sisi spiritual kamu. Ketika kamu sudah konsisten di sini bahwa aku pasrah, maka ternyata ada nilai plusnya, bahwa kamu memang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan kamu, dan kamu akan dicintai oleh Tuhan kamu. Ya mungkin selama ini sahabat kebahagiaan terlalu memfokuskan dia sebagai peran utama, sehingga kamu melupakan Tuhan kamu. Ketika kamu pasrah, kamu menyerahkan sama Tuhan, Tuhan akan jauh lebih sayang sama kamu. Ada kartu 4 pentacle ya sahabat kebahagiaan. 4 tongkat ya. 4 tongkat ini adalah simbol dari ketenangan juga ya sahabat kebahagiaan. Jalan yang kamu lalui di sini tentang pasrah ini banyak sekali kartu ketenangan yang membuat kamu tenang secara berpikir, yang membuat kamu itu tidak diliputi pemikiran-pemikiran negatif, praduga-praduga negatif, dan prasangka negatif. Ya, hikmah dari kata pasrah ternyata memiliki energi kebaikan yang luar biasa. Wow, sangat indah sekali sahabat kebahagiaan. 7 pentacle, kalian bisa lihat dari simbol kartunya di sini. Ada banyak energi keceriaan, ada energi kelimpahan, kesuburan, sukacita. Banyak sekali anak-anak di sini yang bermain, dan ada sebuah pohon ajaib. Pohonnya berbuah, ada buah apel, ada buah anggur, ada buah pir, ada buah jeruk di sini. Ketika kamu pasrah, segala bentuk nikmat, rahmat dari Tuhan itu akan hadir dalam hidup kamu. Bahwa kamu akan menjadi orang yang jauh lebih bisa bersyukur. Ketika kamu bersyukur di sini, level vibrasi energinya adalah kedamaian, berada di level power. Kedamaian ini adalah bentuk emosional di mana kamu bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Prosesnya adalah pencerahan. Untuk kali ini, aku menyerahkan hidup aku kepada Tuhan. Aku pasrah sama Tuhan.
dan semesta akan mengantarkan ke dalam sebuah kebahagiaan. Oke, ternyata untuk risalah suara hati di sini selain kata sederhana pasrah dan tekad kamu, action kamu yang pasrah di sini memang menghadirkan sesuatu hal yang indah ya. Apa kata semesta? Untuk kartu oracle-nya, pasrahku, kamu yang sudah mulai berhenti berharap padanya. Apa kata semesta? Kata semesta untuk pasrahku. Kartunya kita cek ya. Taram. Kartunya bernomor 20. Sahabat kebahagiaan, 20 di dalam Fairy Oracle ini memiliki memiliki makna tentang sebuah kematian atau death di sini. Mengakhiri sebuah pertikaian, mengakhiri sebuah langkah yang tak pasti. Ketika kamu berada di kondisi kejatuhan, ketika kamu berada di kondisi yang tidak menyenangkan di sini, kamu memilih untuk pasrah, maka sejatinya kamu sudah bisa bertransformasi menjadi orang yang jauh lebih bisa bersyukur. Dan di sini kamu memang sejatinya memang ingin mengakhiri segala sesuatunya yang membuat kamu tidak nyaman. Apa sih yang membuat kamu tidak nyaman? Yaitu pemikiran-pemikiran tentang seseorang yang membelenggu. Lalu selanjutnya, kartunya bernomor 28. Ini tentang sebuah keinginan. Ada sebuah keinginan di sini. Ada sebuah harapan yang kamu ciptakan. Harapan yang aku ciptakan untuk kali ini adalah bahagia dan bisa terlepas dari kemelekatan. Lalu ada energi apa lagi? Kita bertemu di kartu Siren Song. Siren Song ini adalah simbol dari sebuah godaan. Ketika aku pasrah, ternyata aku tidak akan pernah terpengaruh atau tergoda dengan siapapun. Karena sejatinya aku sudah memaafkan. Aku sudah memaafkan diriku. Aku sudah memaafkan dia. Dan aku sudah bisa memahami. Maka semesta di sini memang menganjurkan sahabat kebahagiaan, ketika kamu pasrah, kamu juga harus bisa memaafkan. Memaafkan dia. Dan memaafkan diri kamu. Maka kamu tidak akan pernah tergoda oleh nyanyian-nyanyian dia, oleh bujuk rayunya dia. Sehingga pasrah kamu di sini akan menghadirkan sebuah kebahagiaan dan juga sukacita. Oke, ternyata energi di sini cukup positif ya sahabat kebahagiaan, berkaitan dari risalah suara hati. Ini tentang sebuah upaya yang kamu kerjakan, upaya yang sedang kamu proseskan di sini. Ternyata prosesnya membuahkan hasil yang cukup positif, dan percayalah dan yakinlah segala sesuatunya yang kamu lakukan akan jauh lebih indah di masa depan nanti. Oke, terkait itu semua di pembacaan risalah suara hati, sebenarnya Kevin tidak mau mematokkan untuk zodiak apa, biar itu tidak menjadi sebuah kemelekatan. Karena yang Kevin harapkan adalah diri sahabat kebahagiaan ini jauh lebih bisa mengenali tentang apa yang menjadi kebutuhan kamu, apa yang kamu inginkan, apa yang menjadi passion kamu. Jangan memaksakan sebuah hubungan jika hubungannya itu tidak pernah menghasilkan sebuah kebahagiaan. Untuk tema risalah suara hati ini, Kevin mohon maaf untuk zodiak dari kartu tarotnya tidak akan Kevin sebutkan, biar kalian ini bisa berpikir lebih bijaksana agar tidak terlalu terpaku kepada zodiakku apa, zodiak dia apa. Ambil sisi positifnya, bahwa segala bentuk upaya yang aku lakukan adalah untuk menyelamatkan diriku biar lebih bahagia kembali. Oke, mungkin seperti itu aja ya untuk tema risalah suara hati ini. Mudah-mudahan yang Kevin sampaikan ini bisa menjadikan sebuah pencerahan untuk kamu, untuk kalian semua. Karena pasrah ini adalah sebuah proses. Hargai ini semua. Maka ketika kamu menghargai ini semua, kebahagiaan akan kalian dapatkan. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram-nya atau email di emailnya Kevin di situ. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah, bye bye, matai mas yo.